Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kelompok 2, kami yaitu kelompok 2 akan membacakan sebuah presentasi yang kami bikin bersama-sama, yaitu tentang sejarah bagaimana sumber ajaran Islam tersebut. Dan dari sini semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Baiklah, kelompok 2 sumber ajaran Islam. Dan kali ini nama-nama kelompok kami ada 8 orang, namun yang dapat berkesempatan hadir dalam Zoom ini hanya 6 orang karena 2 lagi berhalangan karena ada urusan lainnya. Baiklah, latar belakang dalam pembikinan PowerPoint ini bisa teman-teman baca. Islam sebagai agama yang berlaku abadi, berlaku untuk seluruh umat manusia, mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Pertanyaan yang akan timbul adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, padahal Al-Quran dan Sunnah cukup lengkap. Al-Quran bersifat global atau mujmal, yang memerlukan perincian, misalnya perintah sholat, saum, yaitu puasa, haji, dan kalimat singkat akimis, sholat, kutiba alaikumusyyam, wa atimu al-hajj, sedangkan tentang tata cara mengerjakan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk menjelaskannya, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan dari mulai tata cara sholat, berumah tangga, berekonomi, sampai urusan bernegara. Penjelasan Rasul itu disebut dengan sunnah Rasul. Makanya Al-Quran dan sunnah itu saling berdampingan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lanjut, Jel. Dan inilah rumusan masalah yang kami bahas. Ada 5 topik yang kami bahas yang ada di slide selanjutnya. Baiklah, pengertian Al-Quran bisa kita mulai dari Sarah. Kepada Sarah, silakan dibaca. Baik, saya akan membacakan pengertian Al-Quran. Al-Quran berdasarkan istilah adalah sebuah firman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam hal ini akan diberikan oleh malaikat Jibril dengan arahan langsung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW, yang dimana akan diterima oleh umat Islam selanjutnya, yang akan diberikan untuk generasi ke generasi selanjutnya tanpa ada sebuah perubahan. Manfaat membaca Al-Quran yang pertama, mendapatkan pahala meskipun tidak lancar ketika mengucapkannya. Yang kedua, memberikan syafaat bagi umat muslim ketika berada di hari kiamat. Yang ketiga, membuat hati manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Yang keempat, membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah yang dimiliki oleh umat Islam. Yang kelima, hati akan diberikan cahaya, dan yang keenam, mendapat kemuliaan bagi setiap manusia. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sarah. Selanjutnya slide 7 dan 8 akan dibacakan oleh Azhara. Kepada Azhara, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan turunnya Al-Quran. 1. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu oleh malaikat Jibril saat berada di Gua Hira, Mekah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. 2. Peristiwa ini dinamakan malam nuzulul Quran, jatuh pada bulan suci Ramadan. 3. Malaikat Jibril memasukkan wahyu dalam hati Nabi Muhammad SAW. 4. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa laki-laki yang mengucapkan kata-kata sehingga Nabi Muhammad mengetahui dan hafal benar kata-kata itu. 5. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincing lonceng. 6. Malaikat menampakkan diri dalam wujud aslinya. Kandungan Al-Quran.
Yang pertama, akidah adalah pokok Islam, pondasi penopang ibadah dan akhlak iman dan keyakinan yang menatap tanpa keraguan. Kedua, ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Untuk slide 9-10 kepada Anggi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan kandungan dari Al-Quran. Yang keempat, hukum-hukum. Penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah, yaitu seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. Yang kelima, peringatan atau takbir. Takbir adalah balasan berupa nikmat surga bagi orang-orang yang beriman. Kebaikannya tahrib dan adalah gambaran yang menakutkan untuk orang-orang yang berdosa berupa neraka. Yang keenam, sejarah kisah. Kisah para nabi dan umat terdahulu yang diterangkan dalam Al-Quran antara lain dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 37-39. Selanjutnya, fungsi dan peranan Al-Quran. Satu, sebagai hujjah Nabi Muhammad SAW. Dua, sebagai sumber dari segala hukum Islam. Tiga, sebagai hakim tertinggi atau pemutusan terakhir atau pasar. Al-Quran memberikan keputusan terakhir dan benar terhadap segala masalah yang disebutkan oleh umat Islam dan pemimpin agama dari bermacam, sekaligus memberikan korelasi terhadap kepercayaan, pandangan, dan anggapan yang salah atau keliru di kalangan umat manusia atau umat beragama. Yang keempat, sebagai penguat kebenaran adanya agama Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Bila terima kasih kepada Anggi. Untuk slide 11 dan 12 dipersilahkan kepada Viva untuk membacanya. Selanjutnya pengertian Al-Quran. Secara bahasa yaitu mukjizat, pengertian mukjizat Al-Quran. Mukjizat artinya kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dan kata mukjizat diambil dari kata bahasa Arab ajaza ijaz yang mengandung arti ketidakmampuan atau yang melelahkan musuh apabila ditantang. Menurut pendapat ahli tentang pengertian mukjizat yaitu satu, Ilmu Khaldun dalam mukaddimahnya berpendapat bahwa mukjizat adalah perbuatan yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Dua, Mana Al-Khatan mendefinisikan Al-Quran itu adalah suatu mukjizat. Mana Al-Khatan mendefinisikan mukjizat itu adalah suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditantangi. Selanjutnya, macam-macam mukjizat. Satu, perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam suatu ombak dan gelombang yang begitu dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam keluaran api yang sangat besar. Tiga, berubahnya wujud tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular dan juga dapat membelah lautan. Empat, penyembuhan orang mati yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah. Terima kasih kepada Ziel. Selanjutnya slide 13-14 kepada Afifa. Kita persilakan untuk membacanya.
Afifah, mic-nya. Bagaimana sejarah pemeliharaan Quran? Yang pertama, pada masa Abu Bakar memerintahkan pertama penghimpunan Al-Quran. Umar bin Khattab adalah pencetusan ide brilian, serta Said bin Tasbit adalah aktor utama yang melakukan kerja besar pada penulisan Quran secara utuh dan sekaligus penghimpunannya dalam bentuk mushaf. Yang kedua, pada masa Utsman bin Affan. Utsman menunjukkan satu tim yang terdiri dari 4 orang sahabat, yaitu Sa'id bin Tasbit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Asha, dan Abdurrahman bin Arif bin Hisam. Dan dengan usahanya itu Utsman bin Affan berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengisi sumber perselisihan serta menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Segi mukjizat Al-Quran. Segi kepembahasan. Para peneliti menemukan keseimbangan dalam bilang kata yang digunakan oleh Al-Quran. Adanya konsistensi pemakaian jumlah huruf pembukaan surat dalam surah. Dan adanya keindahan bahasa Al-Quran yang jauh melebihi keindahan bahasa Arab. Segi pemberitaan. Menyangkut pemberitaan gaib baik dari kisah-kisah yang lama yang luput dari penelitian sejarah maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemujizatan ilmiah. Al-Quran juga memperlihatkan keistimewaannya melalui ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang memberi isyarat ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih kepada Afifah. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi pada hari ini. Jadi ini merupakan penutup. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui dan tahu akan makna dari Al-Quran tersebut, kita sebagai umat muslim bisa berpedoman terhadap Al-Quran dan menjadikannya petunjuk hidup dalam kehidupan di dunia maupun penuntun untuk akhirat. Saran, dengan demikian, bagi seluruh kaum muslim, kita tidak hanya membaca Al-Quran, namun juga mendalami makna dan isi dari kandungan Al-Quran, supaya kita mendapatkan ilmu dan tuntunan hidup, supaya tidak tersesat di dunia, bisa jadi penuntun untuk di akhirat. Mungkin itu hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dari presentasinya dan kesalahan dari saya sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.